sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam rangka sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Yeni Andriani. Dalam kegiatan hari ini kita ada dua agenda. Yang pertama adalah sosialisasi atau pembelajaran terkait dengan pelatihan yang telah dilalui oleh Ibu Kepala Sekolah kita dan akan selama minggu kemarin. Dan yang kedua adalah membahas tentang hal-hal penting yang dirasa perlu kita bahas terkait dengan beberapa kegiatan yang telah berlalu 2 minggu kemarin. Nah, Bapak Ibu semua atau para peserta yang sudah datang, marilah bersama-sama kita dengarkan penjelasan dan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Yeni Andriani MP. Kita langsung saja ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Haji Abdul Majid. Alhamdulillah pada siang berbahagia ini kita berkumpul di momen yang kita cintai ini dengan semangat ya Bapak dan Ibu. Setelah saya beberapa hari mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah, kepemimpinan efektif kepala sekolah. Jadi ini harus kita sampaikan semacam kegiatan yang akan kita laksanakan 3 bulan ke depan, karena ada beberapa kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita lewati bersama dan nanti kita bisa membuat kolaborasi. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja untuk kegiatan ini dulu. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke agenda yang lain. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah semacam rencana tindak lanjut daripada kegiatan yang sudah saya ikuti kemarin. Ada beberapa kepala sekolah dari Bengkalis yang terundang mengikuti kegiatan tersebut. Jadi tidak semua, ada beberapa orang saja. Nah, termasuklah kita yang salah satunya diberi kesempatan tersebut. Awalnya saya berpikir pelatihan seperti biasa ya Bapak dan Ibu ya. Kita ikuti pelatihan santai, ya ternyata tidak demikian. Ini sangat bersyukur sekali bisa berada pada kesempatan ini karena memang banyak ilmu baru yang bisa kita dapatkan dan bisa kita semacam pengisian rencana aksi nyata daripada penyimpanan itu. Nah, optimalisasi penggunaan sebuah pendidikan dalam pengembangan kompetensi kepala sekolah. Nah, yang punya 3 indikator. Yang pertama, pemahaman sumber daya jadi ada kaitannya dari dinasti dengan Nobel gitu. Yang tujuan yang ingin dicapai, ini ada 2 yang kemudian tujuan yang akan dicapai itu ada 2. Mengoptimalkan peran pembelajar dan komunitas belajar untuk meningkatkan kinerja guru sebagai upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah, dan yang keduanya meningkatkan kinerja guru secara efektif untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada ada 3 indikator ya, ada 3 indikator komunitas belajar sekolah Berjalan. kedua meningkatkan kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran berpusat pada kompetensi, dan ketiga meningkatkan kemandirian belajar guru dalam kualitas pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi kaitannya guru dan peserta. Waktu pelaksanaan itu dari September, jadi mulai minggu depan. Nah, makanya hari ini kita sempatkan untuk bersosialisasi dan pembentukan tim. Kemudian di September kita sudah mulai menjalankan juga sampai ke November, Bapak dan Ibu. Jadi ada September, Oktober, November. Jadi kurang 3 bulan sampai ke pelaporan.
Nah, strategi yang akan dilakukan adalah pemberdayaan komunitas belajar internasional. Itu Kombel kita ya, Kombel SMA 10 Mandar. Baik. Nah, kemudian berikutnya itu deskripsi langkah-langkah pengelolaan satuan pendidikan ya. Rencananya seperti itu Bapak dan Ibu, ada beberapa poin. Melakukan koordinasi internal bersama guru dan kepala sekolah yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian mencapai program kegiatan atau proposal, nanti kita akan buatkan semacam proposalnya. Kemudian bentuk panitia kegiatan, nanti sebentar lagi kita juga akan buat tim kerja ya Bapak Ibu. Ya. Terus menentukan waktu dan tempat dan agenda kegiatan, ya nanti ada semacam di form keduanya ada examnya. Kemudian berikut melakukan koordinasi dengan pihak terkait, ya dinas pendidikan, di situ ada pengawas sekolah ya, kemudian narasumber, mungkin kita juga akan mendatangkan narasumber untuk kegiatan Kombel nanti. Terus menentukan bukan ke bawah ya, perencanaan. Iya, menentukan target capaian kegiatan, kemudian melakukan sosialisasi kepada pihak yang terlibat atau sasaran. Oke, kemudian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lini masa waktu yang telah ditetapkan tadi dari September sampai November. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terlaksanaan kegiatan dan nah, kemudian berikut setelah melakukan kegiatan kita akan melaksanakan refleksi ya, menganalisis capaian kegiatan, kemudian menyusun rekomendasi hasil kegiatan, dan yang terakhir adalah menyusun tindak lanjut pasca kegiatan untuk perbaikan, peningkatan, pengembangan lebih lanjut. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Jadi kita akan bekerja sama pada tim kerja nanti. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini dengan baik dan kita akan sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang sebelumnya di sekolah kita ya. Karena ada kegiatan yang kita sudah punya program juga. Nanti kita sesuaikan dengan program ini. Mudah-mudahan saya memilih program ini karena ada beberapa pilihan sebenarnya, 3 pilihan, tapi kita pilih yang sejalan dengan program kita dan ini juga perlu ada perbaikan untuk pembelajaran peserta didik. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan ke depan dan kita bersinergi, tetap semangat Bapak dan Ibu, mohon kerjasamanya, mudah-mudahan kita bisa lakukan ini. Demikian Bapak dan Ibu, jika ada yang bertanya boleh. Farhan? Bukan Pak, hanya ada. Pak Ir? Pas. Oke, Bu Risna. Bu Ipon. Nggak berat ya ini ya. Ya, kita sesuaikan lah nanti dengan kegiatan. Nyelip-nyelip aja ini. Ya, Bu Fatma ya. Oke, Bu Dinda ya. Jangan nanti pas lagi sholat kedengaran. Beliau sudah paham ya, karena nanti akan ibu kirim aja nanti ke file ini ke yang lain-lain yang terlibat pendidikan nanti. Ya, harapannya adalah semua kita terlibat untuk tim kerja ini karena memang sasarannya adalah guru dan peserta didik. Sasarannya adalah guru dan peserta didik. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak merasa ada beban baru ya, karena memang beginilah ya kebetulan kepala sekolahnya saya begitu ya kan, ya beginilah yang harus kita lewati. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, yang kedua Bu Dinda ya. Yang kedua itu apa kabar Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Ini lah Bu, sedikit laporan kegiatan kemarin yang kegiatan kami diundang beberapa kepala sekolah dari Unanis untuk intake pemimpinan efektif itu. Nah, jadi setelah kita beberapa hari mendapatkan intake ini, kita itu ada penugasan namanya
1 tahun ya Kombel kita ada, cuman belum aktif gitu, artinya belum continue lah kawan-kawan. Ini masih kapan ingat buat kegiatan belum gitu. Nah ke depan ini kita rencananya akan continue tuh. Nah ada jadwal 2 kali sebulan gitu. Nah, kemudian mungkin akan mendatangkan narasumber juga untuk pembinaan Kombel kita. Jadi ada jadwal rutin ya, Iya. jelas itu suatu Kombel. Dan juga Kombel ini yang perlu kita pahami bersama bahwa Kombel ini tidak hanya menggerakkan sebuah kegiatan untuk pelatihan, narasumber dari luar. Di Kombel itu sendiri bisa Ibu. Bisa misalkan rekan-rekan guru yang nanti ada permasalahan di kelas, itu bisa dibahas dirembuk bersama di Kombel. Siapkan tak 1 jam 2 jam dan untuk mengatasi, mencari solusi. Dan barangkali bisa untuk guru-guru membudayakan refleksi ya Ibu. Ini untuk kedepannya keberlangsungan Kombel. Jadi tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan pelatihan ya Bu ya. Boleh belajar bersama di PNN, itulah untuk keberlanjutan. Memang kalau membentuk mungkin kita mudah saja kalau sebenarnya, tapi menjaga konsistensi ini yang perlu betul-betul kita komit bersama.